YouTube ini namanya adalah pemimpin masa depan. Ya. Bisa kolaborasi nggak sih kita? Untuk kemajuan negeri ya dan cinta tanah air, ya jawabannya pasti bisa. Seperti itu. Karena ini bukan masalah entrepreneur, itu bukanlah bicara tentang teori, tetapi action. Makanya saya keliling Indonesia selalu ditanya, Pak, itu bisnis apa yang paling bagus? Saya bilang bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang langsung mulai. Dan bisnis yang tidak bagus adalah bisnis yang lama mikir. Benar, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang langsung mulai, langsung action, Iya. langsung jalan, Iya. apapun hambatannya. Iya. Kan tadi terus di closing, waduh berat. Jadi bisnis yang bagus itu yang langsung jalan, Iya. Langsung. bukan hanya wacana, begitu maksudnya. Aja bisa. Selamat siang, Pemimpin Masa Depan YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Elhan Jakaria, owner dari Pemimpin Masa Depan YouTube Channel. Kebetulan pada sore hari ini di hadapan saya sudah ada Bang Andi Saprad. Apa kabar? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi ini adalah motivator nasional yang sebetulnya sudah internasional ya, sampai ke beberapa negara juga. Cuma ada sedikit pertanyaan di saat pandemi ini. Saya langsung aja ya ke intinya ya. Bisnis apa sih Bang Andi? Langsung aja ya. Bisnis apa nih yang cocok di tengah pandemi ini? Ya, jadi kita tahu bahwa hari ini di pandemi kita diharapkan untuk sedikit sekali melakukan kontak dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang bisa dilakukan dari dalam rumah. Ya kan? Ada online hari ini, ya kan, yang mana siapapun bisa lakukan dan kemudian tidak perlu sewa-sewa tempat. Kita lihat banyak sekali marketplace bermunculan hari ini. Itulah bisnis yang paling cocok hari ini. Oke, luar biasa. Openingnya sangat luar biasa, menarik. Saya jadi pingin jadi pengusaha online. Sejak kapan saya jadi motivator nasional? Saya dinobatkan menjadi seorang motivator nasional itu sejak tahun 2012. Bertepatan dengan pada saat itu saya menerbitkan buku Jangan Mengaku Keren Kalau Belum Punya Bisnis, yang mana saya presentasikan itu di Alex Media Komputindo, dan akhirnya Alex menyatakan bahwa siap untuk memfasilitasi penerbitan buku itu. Mengapa akhirnya buku saya diterbitkan di Alex Media Komputindo dan juga dipasarkan di Gramedia seluruh Indonesia? Karena saya itu adalah salah satu prototipe anak Indonesia yang sudah belajar menjadi seorang entrepreneur sejak di bangku sekolah SMA. Prototype. Iya, contoh. Jadi saya bukan teori. Kalau hanya buku memberikan motivasi, tetapi yang bersangkutan itu bukan pelaku ya, atau tidak pernah melaksanakan, maka itu hanya teori saja, ya kan? Seperti itu. Karena ini bukan masalah entrepreneur, itu bukanlah bicara tentang teori, tetapi action. Makanya saya keliling Indonesia selalu ditanya, Pak, itu bisnis apa yang paling bagus? Saya bilang bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang langsung mulai. Dan bisnis yang tidak bagus adalah bisnis yang lama mikir. Bentar, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang langsung mulai, langsung action, Iya. langsung jalan, Iya. apapun hambatannya. Iya. Kan tadi terus di closing, waduh berat. Jadi bisnis yang bagus itu yang langsung jalan, Iya. Langsung. bukan hanya wacana, begitu maksudnya. Aja bisa. Nah, terus kenapa saya keliling Indonesia memberikan motivasi kepada anak Indonesia supaya mereka menjadi seorang entrepreneur, bukan semata-mata menyuruh mereka menjadi seorang pengusaha, bukan. Tetapi saya ingin apapun pekerjaannya nanti, ya kan, dia harus memiliki mindset entrepreneur, sehingga pekerjaan itu tidak dianggap sebagai pekerjaan tetapi profesi. Contoh, dokter. Saya ingin seorang dokter itu bukan hanya pekerjaan. Kalau saya dokter itu dianggap pekerjaan, akhirnya dia bilang, saya mau bekerja di rumah sakit ini, mau bayar saya berapa? Karena Iya, pikirnya pekerjaan ya. Tapi kalau profesi ada panggilan hati nurani, dibayar atau tidak dibayar, dia tetap melayani pasien dengan baik. Saya contoh dosen. Dosen ini mengajar atau memotivasi, ini adalah passion, panggilan hati nurani, bukan pekerjaan. Sehingga dibayar atau tidak dibayar, saya tetap mengajar dan senyumnya sama. Senyumnya sama. Aduh. Menarik. Jadi pada intinya, kalau misalkan itu sudah dari hati sebagai profesional, Ya.
pasti beda ya. Iya. Beda dengan mental pekerja seperti itu Betul. maksudnya. Nah, artinya apa? Anggap saja saya sebagai seorang dosen, ya kan? Dosen kalau bicara money oriented jangan jadi dosen. Nggak ada ceritanya, sulit sekali. Nah, jadi makanya maksud saya profesi saya sebagai dosen, tetapi dalam hidup kita tahu bahwa kita itu harus realistis. Kita butuh makan, anak-anak perlu sekolah. Nah, bayangkan kalau seandainya seorang dosen telah memiliki beberapa bisnis yang menggurita di luar sehingga income-nya ratusan juta, bayangkan ya, pada saat dia mengajar dia sudah tidak berpikir lagi tentang kebutuhan hidupnya, dia kan sudah bicara tentang bagaimana dia memberikan keberkahan kepada banyak orang. Saya yakin itu akan memunculkan jauh lebih tulus dalam mengajar, ya kan, daripada berbicara bahwa dosen itu pekerjaan money oriented. Nah, kemudian satu lagi Bang Elha, yang ingin saya sampaikan bahwa mengapa saya memproklamirkan diri sejak sekolah menengah atas waktu masih bangku sekolah sebagai seorang entrepreneur, karena saya tidak suka dengan mindset umumnya anak Indonesia yang merasa bahwa sudah bekerja itu kalau yang pertama pegawai negeri, dianggap dia sudah bekerja, sudah sukses kalau dia menjadi seorang karyawan yang dibuktikan ada ID card di dadanya, ya kan. Di suatu sisi ya pada saat seperti itu, tapi dia pede. Jadi anak Indonesia itu lebih bangga dia menjadi honorer di kantor gubernur yang tidak jelas kapan diangkat, ya kan? Yang gajinya mungkin hanya 1 juta honorer per bulan, yang tidak jelas kapan naik. Tapi pada saat ditanya calon mertua, dia pede. Apa pekerjaanmu? Bekerja di kantor gubernur. Ya. Di sisi lain, ya kan? Ada seorang pemuda pedagang tahu di pasar pagi. Dia pedagang tahu di mana para tukang sayur keliling mengambil sama dia. Sehingga kalau dihitung untung bersih per hari itu 500.000 rupiah. Ya kan? Bayangkan setiap hari untung bersih 500.000 rupiah, berarti dia punya income itu 15 juta per bulan. Ya. Tapi pada saat ditanya calon mertua, dia bingung mau jawab apa. Saya tidak bekerja, bukan. saya dagang tahu. Mau Bukan. ngomong teke tahu nggak mungkin. Ini soal mental ini dari pola pikir ini. Saya tidak suka dengan itu. Oh. Saya tidak suka. Berarti maaf ya teman-teman generasi muda khususnya. Kita kan punya cita-cita nih. Saya ingin kerja. Dulu waktu saya SMP, STM, saya tuh cita-cita ingin jadi masinis. Ya. Karena di kampung saya itu ada kereta sering lewat, cita-cita saya. Ya. Dan saya bekerja gitu. Ya. Tapi kalau saya dengar dari Bang Andi barusan bicara, berarti mental kita jangan pekerja dong. Oh iya, jadi gini, makanya aku bilang tadi, mau jadi masinis silahkan, saya jadi dosen silahkan, itu adalah profesi, panggilan hati nurani. Coba bayangkan Bang, maksud saya kepinginnya saya ke depan, ya mengapa saya membuat gerakan mencetak 1 juta pengusaha di Indonesia. Saya berharap bahwa pemuda Indonesia itu apapun profesi dia bukan money oriented. Saya tertarik, saya ingat sekali, saya punya teman di Lampung, dia seorang dokter laki-laki, ya. Yang tertarik bukan karena dia dokternya, bukan karena dia punya klinik, tapi yang menarik adalah karena dia punya 10 outlet pangkas rambut di Bandar Lampung. Wow. Artinya apa? Buat dia satu helai rambut orang hilang sekian rupiah masuk rekeningnya, betul kan? Apalagi botak licin, lebih mahal, ya kan? Iya. Nah, apa maksudnya? Jadi karena dia untuk kebutuhan dia itu sudah tercover dengan punya 10 outlet pangkas rambut, ya kan? Yang harian income-nya sore dia udah hitung uang receh tuh, ya kan? Jadi pada saat malam hari dia buka klinik, itu sudah bukan money oriented. Yang bawa uang atau tidak bawa uang pasiennya, yang pasien kaya ataupun pasien miskin, pasien itu bawa duit atau tidak, tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Karena dokter bukan money oriented, tetapi itu adalah panggilan hati nurani. Betul dia punya tarif, tapi pada saat ada satu pasien yang datang, maaf Pak, saya hanya ada uang 10.000, ya kan? Tapi anak saya sakit, itu mendapat standar dan senyum yang sama dari dia. Itu yang saya inginkan ke depannya. Ini saya dari tadi tuh bingung nih kalau pemirsa pemimpin masa depan YouTube channel sahabat generasi muda, kalau berhadapan dengan motivator begini nih. Jadi revolusi pola pikir ini harus dijalankan. Jadi mental kita tuh udah jangan mental pekerja lagi. Oh iya. Mental entrepreneur. Iya. Bang Andi, ini nggak cukup kita cuma wawancara di sini. Apakah ke depan mungkin selama ini sering ngisi acara seminar di mana, Bang Andi? Saya alhamdulillah bukan karena saya yang hebat, tapi karena Allah yang baik. Allah terbangkan saya itu dari seluruh pelosok negeri, maksudnya beberapa kota besar di Indonesia saya sudah menginjakkan kaki. Dalam tanda petik dari Sabang sampai Merauke, saya pun sudah menjadi pembicara, ya kan? Aceh saja saya
pasca tsunami itu sudah 3 kali menjadi pembicara di Shah Kuala University, ya kan? Udah keliling kita, ya Nah, kan? Tengah pandemi ini ke depan gimana nih? Ada acara lagi yang mungkin generasi muda pengen ikut nih? Iya, kita nanti saya membuat pola sekarang, ya kan? Saya sedang membuat pola. Izin potong, Bang Andi. Baik. YouTube ini namanya adalah pemimpin masa depan. Iya. Bisa kolaborasi nggak sih kita? Untuk kemajuan negeri, ya, dan cinta tanah air, ya, jawabannya pasti bisa. Wow, ini awesome. Karena kenapa Bang Elhan? Hah? Ya, gerakan mencetak 1 juta pengusaha ini, ya, itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia nanti ke depan. Ya, kita berkaca dengan negara-negara maju yang ada di luar selain Indonesia, di luar Indonesia, bahwa kalau mau maju itu maka angka profesionalisme dalam bidang kerja atau entrepreneurnya itu harus tinggi. Ada ceritanya. Entrepreneur ya? Iya. Salah nggak kalau anak kecil seperti mungkin, maaf ya Dede, anakku nih cita-cita pengen jadi pilot? Tidak salah. Tidak salah. Itu adalah profesi. Kenapa tidak dari awal langsung diarahkan ke entrepreneur? Kamu usaha. Maksud saya begini, kalau semuanya mau jadi entrepreneur terjun totally, ya, maka siapa yang akan jadi dosen? Siapa yang akan jadi pilot? Siapa yang akan jadi pegawai negeri? Iya kan? Ini soal keseimbangan ya? Keseimbangan. Tetapi maksud saya, apapun profesinya itu sudah tidak bicara uang. Kenapa? Karena untuk kebutuhan hidup dia itu lebih dari cukup, bahkan dia mampu memberikan keberkahan kepada orang lain, bukan dari profesinya. Oke, saya paham. Berarti seperti saya ini, Ya. pekerjaan saya hanya nge-YouTube aja. Oke. Boleh dong, saya juga punya lahan pertanian sama MNT, misalnya dapat Oh, iya. kolaborasi dengan yang lain. Boleh. Boleh dengan senang hati. Tapi untuk pengajaran entrepreneurship-nya siap nih? Siap dengan senang hati. Ya. Saya tantang ini. Kapan dibutuhkan, saya siap. Saya bocorin dikit ya. Saya ketemu Bung Andi ini di Koperasi Multidaya Nusantara 3 dan dia salah satu departemen, memegang salah satu departemen ekonomi di Lembaga Investigasi Negara. Tujuan utamanya mencerdaskan generasi muda bersama MNT dan LIN. Yang menariknya di sini adalah ketika kita kolaborasi, generasi muda kan banyak nih versinya nih. Ya. Ada ya baru lulus SMA, STM, udah nganggur, bingung. Iya. Yang lulus kuliah pun begitu. Ya. Pada kesempatan yang lalu, Bang Andi sempat bicara bahwa kampus-kampus itu bisa saja salah pola dan mencetak pengangguran justru. Iya. Nah, Betul. sedikit aja, solusinya gimana nih, Bung Andi? Ya, jadi begini. Saya udah keliling Indonesia dan banyak sekali ketemu dengan kampus atau baik perguruan tinggi maupun itu sekolah menengah yang menamakan dirinya itu sebagai kampus entrepreneur. Oke. Tetapi saya sampaikan kepada petinggi-petinggi di kampus itu, saya bilang, apa esensi daripada kata kampus entrepreneur? Saya bilang hati-hati. Kenapa? Kalau yang pertama, kita mengatakan bahwa itu kampus entrepreneur, tetapi justru tidak ada sedikit pun action yang mengarah kepada entrepreneur, berarti kebohongan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kampus entrepreneur itu hanya memberikan materi motivasi yang membuat seorang anak itu siap menjadi pengusaha, buat saya tidak keren. Kenapa? Karena baru siap. Saya ingin kampus entrepreneur itu bahwa anak didik di sana, ya, mahasiswa kalau itu perguruan tinggi tidak bisa tamat kalau tidak punya usaha. Dengan kata lain, wisudanya bukan hanya memindahkan kuncir dari kiri ke kanan, tetapi juga menggunting pita dari unit usaha yang bersangkutan. Artinya pada saat itu dia dilantik jadi 2, jadi seorang sarjana, ya kan, dan satu lagi pada saat itu juga dia didaulat menjadi seorang entrepreneur. Karena tidak bisa tamat kalau tidak punya usaha. Luar biasa. Nah, ini udah kolaborasi dengan berbagai macam kampus, Bang Andi. Ya, ini gerakan yang saya buat, ya kan. Tapi kalau kampus saya belum melihat kampus yang mengarah seperti itu. Gerakan Bang Andi. Iya. Kalau begitu kolaborasi aja dengan pemimpin masa depan. Oh iya, dengan senang hati. Untuk rakyat Indonesia dan kemajuan generasi muda yang akan datang, ya kan. Saya sangat tertarik sekali. Apalagi ini adalah merupakan sebuah lembaga, kalau saya katakan ya, lembaga pencetak pemimpin masa depan yang memiliki mindset entrepreneur, di mana memimpin sudah tidak lagi bicara uang, tetapi ini adalah merupakan panggilan hati nurani. Bicara uangnya enak banget, memang saya tidak bicara uang kalau untuk pemimpin masa depan, tapi dalam artian ya saya selalu berpikir akan ada sesuatu yang bisa saya ambil dari setiap video-video rekaman yang saya rekam, dan bukan hanya tokoh Bang Andi aja, banyak tokoh-tokoh yang sudah saya wawancarai, dan semoga itu menjadi kebaikan untuk saya.
Mantap ya, ada emang sudah tujuannya juga. Kenapa saya tidak jadi entrepreneur dari dulu ya? Ya. Terlambat saya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Wow. Iya kan? Luar Jadi biasa. selagi hayat masih di kandung badan, maka kita masih punya kewajiban untuk berekspresi. Oke. Iya. Oke, kalau begitu ya nanti ke depan mungkin sebetulnya saya sudah dari bulan-bulan kemarin sejak bulan Ramadan itu sudah berpikir tentang bahwa pemimpin masa depan ini adalah menjadi wadah yang baik. Ya. Makanya sampai hari ini kolaborasi dengan siapapun, dengan organisasi manapun, dengan tokoh-tokoh masyarakat manapun. Pemimpin masa depan itu wadah. Nah, mungkin ke depan saya bisa kumpulkan generasi muda ya. Dan saya akan undang Bung Andi. Dengan senang hati. Wow, luar biasa. Karena kalau direkam begini nggak cukup. Ya. Ini waktunya panjang ini. Baik. Dan harus continuity. Baik. Makanya saya pengen buka kelas juga jadinya. Boleh ya? Ya. Jadi kita ini harus membantu karena peran untuk mencetak pengusaha itu atau mendidik generasi muda bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban kita semua, ya kan, yang merasa memiliki kemampuan di bidang itu, ya maka kita memberikan kontribusi yang positif kepada negara yang sangat kita cintai. Oke, luar biasa. Bung Andi, terima kasih atas waktunya dan mohon izin nanti ke depan saya akan undang generasi muda, berapa orang saya nggak tahu, polanya bagaimana, saya akan pikirkan dan semoga nanti kita bisa sinergi dan kolaborasi karena bagi saya apapun tidak bisa sendirian. Kita harus sinergi dan kolaborasi. Baik. Terima kasih banyak, Bang Andi. Baik.